Oke guys, welcome semuanya di rekomendasi mingguan dari Jason Resopi. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 19 sampai 23 Februari 2024 ya. Seperti biasa, oh ya, sama kemarin minggu lalu gue nggak bikin rekomendasi mingguan soalnya ada libur di hari Kamis. Terus juga 2 minggu lalu itu tanggal 5 sampai 9 itu juga cuma Senin sampai Rabu doang ya, 3 hari trading. Jadi minggu lalu memang nggak ada rekomendasi mingguan dan baru start lagi minggu depan karena udah mulai normal lagi ya, nggak ada libur lagi. Oke, minggu lalu ada 5 rekomendasi saham, kita review terlebih dahulu ya. Kita lihat bagaimana pergerakan IISG di minggu lalu. Composite weekly di tanggal itu 29 ya, 5 sampai 9. Oke, 5 sampai 9 itu di sini ya. 5 sampai 7 doang ya. Oke, di 5 sampai 9 kemarin ISG gak kemana-mana, cuma minus 0,05 ya, minus 0,05%. Ini kuning. Kita lihat bagaimana pergerakan. Yang pertama ada Mika di tanggal 5 ini di sini low-nya 2740, area entry-nya sudah masuk ya. Tanggal 5 itu di sini close-nya 2750, 2750, dan sini sebenarnya udah sempat naik ya 2830. Tapi belum kena R1 dan highest-nya di sini cuma 2850. Cuma di tanggal 7 itu closing-nya di sini ya 2780. Jadinya ya udah exit 2780 karena dia nggak pernah close di 2740. Jadi 2780 ini mix ya. Kalau masuknya 2800 ya rugi, kalau masuknya 2760 atau lebih di bawah itu 2740 ya untung gitu. Ini gua ambil, kalau ngambilnya tengah-tengah, ini kan tengah-tengahnya nilainya 2780 ya. Jadi kalau 2780 jual 2780 ya 0 ya. Tapi kalau dia dapatnya 2800 jual 2780 minusnya 0,71. Yang kedua di Java tanggal 5 itu di sini ya, low-nya 1100, ini masuk area entry, high-nya 1130, ini open-nya langsung ke 1140. Jadi ini karena open-nya sudah di atas, ini nggak hitung ya. Ini dihitamin aja. Jadi invalid ya, karena dia open langsung kena resistance gitu, baru dia turun ke bawah gitu. Jadi nggak masuk. Lalu INKP tanggal 5 di sini low 7.900, ini masuk area entry dan close di 7.900, ya udah exit 79. Terakhir yang keempat ada Jasa Marga tanggal 5 itu di sini low-nya 4820, ini masuk area entry ya. Kebetulan ini close-nya juga di 4870. Jadi yang pas di bawah, kok pikir kemarin di sini Senin Jumatnya kan close-nya di sini ya 4950. Jadi kok pikir nggak terlalu dalam turunnya, cuma ini ya minusnya 1,6. nggak apa rekomennya nggak lupa gua ngecek persentasenya gitu. Jadi kalau 100 poin itu kan sebenarnya kecil banget ya di tengah-tengah gitu. Jadi ini juga udah kena area cut loss karena closing di 4870. Yang terakhir Asa tanggal 5 di sini low-nya 705, ini masuk area entry R1 780 dan tertingginya cuma saya 745 dan closingnya 715. Jadi di sini
jadi dua minggu lalu itu pergerakannya ya ISG minus gitu, portofolio juga minusnya nggak terlalu dalam sih, cuma jelang libur juga, jadi ya udahlah ya. Oke, rekomendasi ini minggu tanggal 5 sampai 9 ya. Minggu depan ada 5 hari trading, jadi harusnya lebih better, harusnya pergerakan harga sahamnya. Kalau kita lihat composite sendiri, ini ISG kemarin sempat di sini ya, sempat naiknya tinggi juga gitu. Ya, sempat naik tinggi, tapi ini closingnya di bawah ya, dan hari Jumat ini doji gitu, jadi ada kemungkinan nih udah jelang-jelang resistance juga ya, di resistance di sini resistance-nya udah kena gitu, dan minggu depan kemungkinan akan ada koreksi. Ini stokastik udah ngarah ke bawah ya, walaupun MACD masih ngarepin atas, cuma ya ini resistance, kalau dia nggak bisa nembus minggu depan kemungkinan ya ini koreksi. Dan ini ada tanda-tanda doji itu pembalikan arah ya kalau secara candle pattern itu. Jadi minggu depan hati-hati, dan kita bermain ke emiten-emiten yang pertama ada ABMM. Ini kelihatannya mulai ada pembalikan arah ya, ini mulai bikin mangkok begitu, dan ini udah nge-break MA5 sama MA20 nya udah berpotongan, MACD udah berpotongan, stokastik masih ngarah ke atas. Ini cukup menarik sih untuk diperhatiin minggu depan. Area entry untuk ABMM kita gambarin aja pivonya dari low ke high. Nah, ini kelihatan area entry di area 3000, ini closing di 3500, jadi entry 3450 sampai 3500, cut loss 3420, R1 3590, R2 nya di 3690. Next yang kedua ada FSIA, ini juga sama. Ini uptrendnya udah mulai kuat banget ya, ini udah 4 hari uptrend. ISG banyak hari ini emiten-emiten yang kemarin naik nggak mengalami pembalikan arah, ini masih kuat naik ke atas, jadi ini masih cukup menarik ya. Nah, ini resistance-nya di situ. Karena minggu depan ini doji, ada kemungkinan dia ngetes MA5 nya dulu. Ini udah lumayan jauh dari MA5, ada kemungkinan dia bisanya tuh MA5, so area entry nggak usah terlalu buru-buru. 434 sampai ke 442, cut loss-nya di 430. TP1 di 442, kalau 450 dekat ya. Ya cuma 2%. Ya langsung aja 458 S1. Resistance keduanya di 500. Oke, yang ketiga ada Akra. Akra sebenarnya cukup menarik sih, dengan harga minyak yang udah mulai naik begitu. Kemarin ada sempat koreksi tapi ini ketahan ya. Ini ada supportnya ketahan, area low-nya kemarin di sini mulai bertahan buat naik pelan-pelan itu. Dan ini MACD masih di atas 0, stokastik juga masih berada di tengah sih. Ini belum berpotongan dari bawah ya, jadi ada kemungkinan masih ada harapan untuk bisa kembali naik, karena minggu depan mungkin awal minggu itu ada koreksi dulu, so nungguin aja dekat-dekat support di 1590 sampai 1620, cut loss 1580, TP1 di sini dulu terdekat 1650, TP2 nya di sini 1680. Next yang keempat ada Excel, ini juga sama, udah berada pada area supportnya ya. Ini sementara lagi sideways di sini doang gitu, jadi area entry untuk Excel di 2250 sampai 2280, cut loss di 2200, TP1 tengah aja sini 2320, TP2 nya di 2380. Oke, yang terakhir ada INKP. Gua sih rasa ini cukup murah ya, jadi tinggal tungguin kapan di break aja. Mudah-mudahan dia nggak turun ke bawah lagi. Mudah-mudahan ini jadi area support yang cukup bagus, walaupun memang ada support kuat terakhir di sini. Itu cuma kita ambilan dekatnya aja dulu ya, di sini aja nih. Area entry untuk INKP 7.800 sampai 7.950.
R1 nya di 8175, cut lossnya dulu, cut lossnya di 7700, lalu R2 nya di 8400. Oke, ini aja rekomendasi gue di minggu depan. Semoga apa yang gue kasih bisa membuat kita cuan di minggu depan. Dan gue ngajak kalian buat buka rekening di Jasa Utama Capital cabang gue ya, di UCP Topik. Kalian bisa kontak di atas Dina 081636000059 untuk bertanya mengenai seputaran pembukaan rekening. Ya gimana caranya, atau fasilitasnya apa aja, ada kelas apa aja gitu. Jadi jangan ketinggalan, karena tiap akhir bulan kita ada kelas. Selain monthly market update, ada kelas pelajaran untuk buat kalian juga, jadi kalian bisa langsung nanya saat live itu juga. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.